Nah teman-teman, siapa di sini yang suka banget minuman-minuman kaleng, soft drink, any kind of canned drink? Well guys, lucky for you, di episode kali ini kita akan mereview salah satu koleksi yang berhubungan dengan soda. So teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, di episode kali ini di depan gue ada sebuah koleksi yang straightforward, it's like a can of soda. Ya teman-teman, ini adalah edisi Funko Soda teman-teman. Jadi, dan pastinya ini adalah Iron Man. Oke teman-teman tahu Funko itu sangat terkenal dengan koleksi-koleksi vinil mereka yang ucul-ucul, unyu-unyu, baik yang bobblehead, baik yang edisi bantet, banyak sekali varian teman-teman. Dan untuk yang soda pop yang gue pegang ini ada salah satu varian yang mereka keluarkan mulai dari tahun 2020 teman-teman. Dan untuk yang edisi yang gue pegang Iron Man ini, kalau gue nggak salah itu keluarnya tahun 2021, gue nggak tahu exact bulannya berapa. Tapi yang pasti ada line of collection yang Marvelnya sendiri. Dan yang untuk yang Iron Man sendiri ada beberapa kategori. Dan yang gue pegang ini salah satu ada Iron Man dari versi yang terakhir yang di edisi Endgame teman-teman. Nah sebelum kita lanjut, gue mau menjelaskan salah satu gimmick atau hal yang unik daripada si Funko Sodanya ini sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian lihat ini edisi Iron Man tampak luar artworknya seperti ini. Dan di setiap koleksi itu ada edisi chase atau limited itemnya. Di sini kalau untuk di Funko Soda bilangnya find the chase gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu ada kaleng. Nah ini yang harusnya ada di dalam si kaleng sodanya ini. Tetapi ada di sini tulisan find the chase tanda tanya. Nah untuk yang edisi chase itu dia akan tampaknya beda. Setahu gue kalau untuk yang edisi Iron Man ini, yang Chase Collection itu adalah jadi Iron Man itu nggak pakai helmet, tapi langsung muka si Tony Stark-nya itu sendiri. Nah itu sangat-sangat langka, jadi misalnya dari 20.000 itu mungkin hanya ada sekitaran di bawah 100, bahkan mungkin cuma 50 pisan yang bisa dapetin koleksi seperti itu teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung kita bahas kaleng soda ini teman-teman. Oh ya, dan disclaimer, tidak ada liquid atau apapun yang bisa diminum di dalamnya. Oke. Tampak depan cukup lucu banget. Nggak tahu kenapa pada saat gue ngeliat tulisan sodanya ini gue keingetnya kayak vibe Natal, Christmas, jingle bell gitu. Ya. Dan teman-teman Funko ini dia dulu jual untuk yang soda ini mereka sempat jualnya itu untuk local market only, which is di Amerika doang. Nah kemudian mereka ada keluarin edisi yang dipasarkan secara global dan itu ada trademarknya. Jadi di sini di kalengnya ini kan teman-teman lihat di sini nih ya. Itu ada crown-nya, logonya si Funko. Nah, kalau misalnya untuk yang market di luar, Global Edition, itu kalau nggak salah dia ada globe-nya, ada bola berdunianya, teman-teman ya. Oke, jadi ini yang gue punya ini ada yang dijual di local market. Oke, nah ini depannya, gue suka banget warnanya, you know, red and gold, it's just so Iron Man. Mau apa lagi gitu ya kan, keren. Funko Soda, ini ada artworknya si Iron Man-nya teman-teman. Nah kemudian di sini dikasih tahu 20.000 piece only teman-teman ya. Jadi untuk si Iron Man ini ada 20.000 piece Iron Man. Nah kemudian di bagian belakangnya ini adalah figur yang akan kita dapatkan di dalam. Nah teman-teman salah satu karakteristik si Funko Soda ini adalah matanya itu seperti ini teman-teman. Jadi kayak kotak kecil tengah-tengah dua gitu. Nah ini tulisannya nih, find the chase. Oke. Nah ini kemudian ini ada embel-embelnya, refreshingly fun. Dan ada beberapa ya komposisinya tuh bener-bener kayak kaleng soda teman-teman. Nah kemudian di bagian bawahnya standar Funko tahun 2021 made in Vietnam. Made in Vietnam, not made in China guys. Oke. Itu teman-teman. Nah kemudian di bagian atasnya ini seperti kayak kaleng soda yang bisa kita tarik cetok gitu ya. Tapi ini nggak bisa, ini cuma seperti ini doang. Dan ini teman-teman, gue nggak tahu untuk yang sealed conditionnya itu seperti apa. Yang gue punya ini adalah second yang udah dibuka teman-teman. Jadi kondisinya udah seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat dari dia sisi-sisi kalengnya juga udah agak worn off gitu ya. Oke, jadi kita langsung buka aja kaleng dalamnya. Cara bukanya bagaimana teman-teman? Di sini kita putar seperti ini atau kita tarik juga bisa. Ini ya, agak susah nih. Nah, dibuka seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini setelah dibuka, di dalamnya itu ada plastik hitam seperti ini. Teman-teman, nah ini seperti yang gue bilang karena ini second, sudah kebuka jadi seperti ini, tapi harusnya begini. Kesegel hitam, nah kemudian di dalamnya juga ada kartu. Nah ada kartu teman-teman. Nah
kartunya ini adalah basically ngasih tahu yang kita punya itu nomor serinya berapa gitu. Gue nggak tahu apakah ini nomor 1 dari 16.700 atau gue nomor yang ke 16.700 karena di sini sih tulisannya ada 20.000 piece teman-teman. Jadi I'm not sure apa. Nah kemudian di bagian belakangnya ada seperti kayak gini bulatan Iron Man-nya teman-teman gitu. Oke. Cuk. Oke, ini sudah kebuka. Jadi ini plastik hitam. Kemudian saat kita keluarin robek, ini ada bubble wrap-nya lagi. Bubble wrap-nya. Kemudian kita buka. Tada! Iron Man Funko Soda. Yeay! Teman-teman. Ya, ini kalau kalian bisa lihat matanya. Nggak tahu kenapa pada saat gue ngeliat matanya itu kok gue keingetnya jadi kayak mungkin karena di faceplate ya. Jadi gue berasa kayak ngeliat serangga. I don't know why. Gitu teman-teman. But, oke, lanjut. Nah, ini adalah figurnya. Untuk dari artikulasi nggak bisa diapa-apain guys. Cuma seperti doang, pala nggak bisa digoyang-goyangin, nggak bisa diputar-putar, tangan semua kaku begini, hanya bisa berdiri begini saja. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Oke? Nah, kemudian untuk dari segi pewarnaan. Jujur kalau dari gua sendiri, gua nggak masalah dengan warna seperti ini. Hanya saja, menurut gua, bisa lebih hidup. Untuk warna emasnya, ini menurut gua emasnya tuh kurang terang, kurang hidup. Kurang mencolok, kurang nyentrik gitu. Kalau teman-teman lihat di sini kan digambarkan nyentrik banget kan. I was expecting lebih terang aja sih gitu. Untuk merahnya ya mungkin lebih keren kalau misalnya mereka bisa bikin warna metalik sih ya. Kemudian warna merahnya itu lebih gelap lagi, lebih ke wine lagi, lebih ke marron begitu. Dan untuk ya mata-matanya putih, simple, polos, nggak gimana-gimana. Kemudian di bagian belakangnya juga seperti ini, ada silver-silvernya, ada kombinasi emasnya, teman-teman, gitu. Dan kalau untuk teman-teman nanya gue beratnya, nggak enteng, nggak berat sih, standar lah ya, teman-teman, begitu. Dan di sini di bagian bawah kakinya ada tulisannya Made in Vietnam, kemudian seri-seri kodenya, gitu. Oke, teman-teman, seperti ini ukurannya ya. Jadi ini perbandingan untuk kaleng sodanya. Nah, ini kaleng soda seperti ini, figurnya ukurannya seperti ini, teman-teman, ya. Dan ini ada pinnya juga. Begitu, oke? Nah, kalau untuk dari harganya sendiri, sebelum kita lanjut harga, kita bahas overview-nya dulu langsung ya, guys, ya. Oke, jadi kita akan bahas ulang dari packaging-nya dulu. Nah, kalau dari packaging-nya, gue suka. Menurut gue ini kreatif dan nggak aneh-aneh, bener-bener soda can banget. Kemudian lihat dari sisi bawahnya juga menurut gue ini bisa di stack karena gue nggak punya lagi ya, gue nggak punya. Tapi kalau misalnya ada can lagi, menurut gue tuh bisa di stack. Dan ini actually untuk storage lebih nggak makan tempat ketimbang untuk koleksi Funko lainnya bentuknya kotak gitu teman-teman. Dan bagian dusnya, bagian depan itu kan fragile banget ya. Kalau ini kokoh menurut gue teman-teman. Jadi oke. Kemudian dari segi artworknya, gue nggak tahu kalau koleksi edisi yang lain seperti apa. Tapi untuk yang Iron Man ini, gue suka banget. Ini warnanya bagus, mencolok, simple, keren. I like it, oke? Jadi kalau untuk dari segi packaging, bukan cuma ini aja, dia dalamnya juga langsung bungkus. Kalau teman-teman ingat konsep Funko itu biasanya dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Ini dia plastikin lagi seperti ini, tuh ada bubble wrap, kemudian ada isi hitam ininya lagi. Jadi kalau untuk dari packaging, gue suka. Jadi gue akan kasih 5 out of 5 perfect score. Oke, kemudian kalau dari produknya sendiri, nggak banyak yang gue bisa komentarin. Hanya saja mungkin kalau dari pewarnaan menurut gue ini bisa lebih hidup teman-teman. Dan gue cukup agak aneh dengan kondisi matanya dan warna putihnya. Mungkin kombinasi warna bisa lebih diubah lagi teman-teman. Bisa dibuat metalik atau apa, gue nggak tahu. Kemudian dari artikulasi juga nggak bisa diapa-apain. Dan kalau untuk teman-teman tanya akurat tidak, akurat ya teman-teman. Begitu. Well, kalau untuk dari segi produk, gue hanya bisa kasih angka 3 out of 5 teman-teman ya. Bukan jelek, tapi they could do more, you know. Oke. Kemudian untuk dari segi harga. Nah, ini koleksi kan keluar tahun 2021, teman-teman. Nah, gua beli barang ini itu di tahun 2022. Dan gue belinya ini kondisi udah second ya, teman-teman. Sudah kebuka. Itu gue beli di harga sekitaran hampir 15 US dollar. 15 US dollar ya, kalau di rupiah itu mungkin hampir sekitaran 30-an ribu gitulah teman-teman. Dan itu belum termasuk ongkos kirim, belum termasuk PPN segala macamnya. Nah, kalau gue lihat di pasaran untuk marketplace lokal, gue belum menemukan
untuk yang Iron Man teman-teman. Nah kalau di marketplace store itu sangat banyak beredar, harganya itu bervariasi. Ada yang $18, ada yang $16, ada yang $20, bervariasi banget teman-teman. Apalagi kalau untuk yang edisi Chase ya teman-teman, dan itu gue sendiri juga belum mendapatkan yang Chase, dan karena kenapa harga Chase-nya itu udah nggak masuk akal guys, angkanya itu udah bisa sampai 3 digit. Jadi menurut gue itu agak nggak worth it. Jadi kalau dari gue sendiri, gue mendapatkan harga $15 dibandingkan dengan harga pasaran sekarang, dan udah susah mulai dicarinya juga. Dan menurut gue banyak orang yang belum aware dengan edisi Funko Soda Pop ini. Jadi kalau untuk dari segi harga, gue akan kasih di angka 4 out of 5 teman-teman. So actually for me it's good. Oke, teman-teman. Jadi untuk di episode review kita kali ini hanya sampai di sini saja teman-teman. Jadi again jangan lupa kalau misalnya kalian ada mau pertanyaan atau misalnya mau ada feedback, mau ada kasih request, mau review apa, silahkan drop di komen below. Dan pastinya tolong guys, sambil minum soda, sambil like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Jadi ketemu lagi teman-teman semua di episode berikutnya di channel tercinta kita di Ethan for Fun.